Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang baik, sehat, penuh semangat, dan terus rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Doa yang Menembus Awan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang makasih, kami datang ke hadirat-Mu saat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih atas setiap nafas kehidupan, atas anugerah kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar dan menjawab doa. Kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati, membuka pikiran kami untuk dapat menerima kebenaran-Mu dan membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali keraguan dan kekhawatiran menyelimuti saat kita berdoa kepada Tuhan. Namun melalui renungan ini kita akan diingatkan kembali betapa pentingnya iman yang teguh dalam setiap untaian doa-doa yang kita panjatkan pada Tuhan. Imanlah yang menjadi jembatan antara hati kita dengan tahta kasih karunia ilahi, memampukan doa-doa kita naik lebih tinggi dari segala batasan awan duniawi. Kita akan merenungkan bagaimana janji-janji Tuhan yang tidak pernah ingkar menjadi sesuatu kekuatan, sesuatu pengharapan bagi hidup kita. Di tengah badai kehidupan sekalipun, janji Tuhan adalah suatu kepastian yang memampukan kita untuk terus berdoa, untuk terus percaya, untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan yang jauh lebih melampaui apa yang dapat kita bayangkan atau apa yang kita pikirkan. Semoga renungan ini menguatkan iman kita semua dan membakar kembali semangat kita untuk tekun berdoa atas hidup kita ini. Mari kita baca Mazmur pasal 3 ayat 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudaraku, di tengah riuhnya kehidupan, seringkali kita merasa terhimpit oleh beban kehidupan, oleh persoalan, oleh masalah, oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, dan juga oleh ketidakpastian akan hidup dunia ini. Ada kalanya awan keraguan dan juga keputusasaan tampak menutupi langit harapan kita. Namun sebagai orang percaya kita memiliki senjata yang ampuh, yaitu doa. Bukan sembarang doa, melainkan doa yang dinaikkan dengan iman yang teguh, menembus awan tebal sekalipun, dan menemukan jawaban dari Allah yang hidup. Pemazmur Raja Daud dalam Mazmur pasal 3 ayat 5 yang sudah kita baca ini, Daud berseru, dia berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ayat ini adalah suatu kesaksian yang kuat tentang efektivitas suatu doa yang tulus dan yang beriman. Daud saat itu berada dalam situasi yang sangat sulit. Anaknya sendiri yang bernama Absalom. Anak itu Absalom telah memberontak dan ingin membunuh Daud.
Daud terpaksa melarikan diri dari Yerusalem. Saat itu Daud dikelilingi oleh musuh-musuh dan Daud dicemooh oleh banyak orang. Dan yang paling menyakitkan, dia dikejar-kejar untuk dibunuh oleh anaknya sendiri. Dalam keputusasaan yang sangat mendalam itu, Daud tidak berpaling dari Allah. Sebaliknya, Daud berseru dengan nyaring. Sebuah ekspresi dari hati yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan dan dia tidak putus asa. Dia terus berpengharapan di dalam Tuhan. Dan yang luar biasa, Daud dengan yakin menyatakan bahwa Tuhan menjawabnya dari gunungnya yang kudus. Ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dari peristiwa Daud ini. Yang pertama, iman. Iman adalah kunci doa yang berkuasa. Apa yang membuat doa Daud begitu efektif? Jawabannya adalah iman. Iman adalah suatu fondasi dari setiap doa seseorang yang dapat menembus awan. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku, iman bukan sekedar keyakinan intelektual bahwa Allah itu ada. Iman adalah suatu kepercayaan yang sangat aktif, yang mendorong kita untuk terus bertindak, untuk terus berbicara, dan untuk terus bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dalam konteks Mazmur pasal 3 ayat 5 yang tadi sudah kita baca, iman Daud bukanlah iman yang naif atau iman yang membabi buta. Ia tahu benar bahwa hidupnya saat itu dalam bahaya. Namun Daud memilih untuk menempatkan imannya pada karakter Allah yang setia, yang berkuasa, bukan pada keadaan yang menekan Daud. Daud percaya bahwa meskipun saat itu musuh-musuhnya sangat banyak dan musuhnya juga kuat, tetapi Allah Daud itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Iman semacam inilah yang memungkinkan kita untuk mengangkat kepala kita di tengah badai persoalan yang sedang terjadi. Karena kita tahu siapa yang memegang kendali hidup kita atas seluruh kehidupan di alam semesta ini, yaitu Tuhan Allah Bapa kita. Tanpa iman, doa kita itu hanya menjadi serangkaian kata-kata kosong yang hilang menguap di udara. Imanlah yang memberi sayap pada doa kita, mengangkatnya tinggi-tinggi, melewati segala keraguan, melewati segala kekhawatiran, hingga mencapai tahta kasih karunia Allah. Saat kita berdoa dengan iman, kita tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga menunjukkan bahwa kita ini mempercayai Tuhan sepenuhnya untuk dapat menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna, sesuai dengan waktunya Tuhan juga. Yang kedua, berpengharapan, berpegang pada janji Tuhan. Selain iman, pengharapan adalah suatu pilar kedua yang tidak kalah penting dalam doa yang menembus awan. Pengharapan kita bukanlah suatu angan-angan kosong atau optimisme yang buta. Pengharapan sebagai anak-anak Tuhan itu berakar
dengan kuat pada janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Daud memiliki pengharapan yang seperti ini. Meskipun saat itu Daud ada di ambang kehancuran, Daud tetap mengingat janji-janji Allah kepadanya sebagai raja dan juga sebagai umat Tuhan. Daud tahu dengan pasti bahwa Allah adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Frasa yang berkata, "Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Ungkapan ini menunjukkan tempat kediaman Allah, melambangkan kuasa, melambangkan kedaulatan dan kehadiran Tuhan yang tidak terbatas. Daud tidak meragukan bahwa Allah akan mendengar, bahwa Allah akan bertindak. Pengetahuannya tentang janji-janji Tuhan memberi Daud suatu keberanian untuk terus berseru, berdoa, berpengharapan, menanti jawaban doanya. Dalam kehidupan kita, janji-janji Tuhan adalah kekuatan dan pedoman bagi jiwa kita. Apakah itu tentang janji Tuhan untuk menyertai kita, janji Tuhan untuk tidak meninggalkan kita, janji Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita, atau janji Tuhan untuk bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan kita. Setiap janji Tuhan adalah dasar yang kokoh untuk pengharapan kita. Ketika kita berdoa, kita dapat mengingat diri kita sendiri, bahkan kita mengingatkan Tuhan. Bukan karena Tuhan lupa, tetapi hal ini untuk memperkuat iman kita akan janji-janji Tuhan. Pengharapan memampukan kita untuk bersabar dalam penantian. Kadang-kadang jawaban atas doa tidak datang secepat yang kita inginkan. Awan mungkin masih terlihat tebal, tetapi pengharapan yang berpegang pada janji Tuhan memungkinkan kita untuk menanti dengan penuh keyakinan. Kita mengetahui bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ini seperti menunggu matahari terbit di balik awan yang tebal. Kita tahu pasti matahari itu ada di sana dan ia pasti akan muncul. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat menerapkan ini dalam kehidupan doa kita sehari-hari? Yang pertama, berdoalah dengan tulus. Jangan takut untuk menuangkan seluruh isi hatimu kepada Tuhan. Baik itu tentang sukacita, tentang kesedihan, tentang kemarahan, atau tentang kebingungan. Serukanlah semuanya itu dengan jujur, dengan tulus kepada Tuhan, dengan segenap hatimu. Yang kedua, bangun imanmu. Bacalah firman Tuhan dan renungkan secara teratur. Renungkan janji-janji Tuhan, kalau perlu dicatat supaya ketika kita berdoa kita bisa membaca firman Tuhan itu. Ingatlah bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidupmu di masa yang lalu dan dalam kehidupan kita sekarang ini maupun kehidupan kita yang akan datang. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kuat iman kita. Yang ketiga, berpegang pada janji-janji Tuhan. Ketika berdoa, sandarkanlah doamu itu pada janji-janji Tuhan yang spesifik. Apa yang kamu minta, semua dijanjikan Tuhan dalam Alkitab. Sebutkan janji Tuhan itu. Itu sebagai pernyataan kepada Tuhan bahwa engkau memegang janji-janji Tuhan itu. Mintalah Tuhan untuk memenuhi janjinya dalam hidupmu. Hiduplah dalam kebenaran karena doa orang benar besar kuasanya. Itu bukanlah suatu tuntunan atau tuntutan, melainkan sebagai pengingat
akan kesetiaan Tuhan untuk memenuhi janjinya dalam hidup Anda. Yang keempat, nantikan dengan pengharapan. Jangan menyerah jika jawaban doa tidak segera datang. Teruslah berdoa, teruslah percaya, dan teruslah menantikan dengan pengharapan yang teguh. Tuhan adalah Tuhan yang setia, dan Tuhan tahu akan menjawab doamu. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, dan kalau itu yang engkau minta sesuai dengan rancangan Tuhan yang baik. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika awan keraguan dan awan keputusasaan mencoba menutupi pandangan kita, ingatlah seruan Daud dalam Mazmur 3 ayat 5. Berserulah kepada Tuhan dengan nyaring, dengan iman yang kokoh, dan berpeganglah pada janji-janji Tuhan yang tidak tergoyahkan. Percayalah bahwa Tuhan akan menjawab Anda dari gunungnya yang kudus, menembus awan manapun yang mungkin menjadi penghalang. Hiduplah dalam kebenaran dan percayalah bahwa doa orang yang benar memang memiliki suatu kuasa untuk dapat menembus awan dan membawa terang harapan dalam situasi yang tergelap sekalipun. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mengakui seringkali keraguan menyelimuti, membuat doa kami terasa hanya sebatas kata-kata yang lenyap di udara. Namun Engkau mengajarkan kami bahwa iman adalah kunci yang menembus awan ketidakpastian. Imanlah yang mengubah seruan kami menjadi keyakinan bahwa Engkau mendengar, bahkan sebelum kami melihat jawabannya. Tuhan, kuatkanlah iman kami agar kami senantiasa berseru kepadamu dengan penuh keyakinan, dengan penuh berpengharapan. Ingatkan kami akan setiap janji-Mu yang telah tergenapi dalam hidup kami. Dan biarkanlah janji-janji itu menjadi suatu jangkar yang kuat bagi pengharapan kami di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Kami percaya tidak ada doa yang sia-sia di hadapan-Mu, sebab Engkau adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa menjawab dari gunung-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan mengalami kesembuhan. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, entah itu dalam hal keuangan, hutang piutang, hubungannya dengan keluarga atau dengan orang lain, soal pekerjaan dan persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri.
Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.